Halo guys, welcome back to YouTube channel mine. Di video kali ini saya akan membahas soal beserta pembahasan materi kuliah analisis real bagian bilangan asli. Baiklah, langsung saja kita akan membahas soalnya, di mana saya akan membahas hanya 5 soal dari 7 soal. Di sini saya memilih nomor 2, di mana pada aturan nomor 2 ini kita disuruh untuk memperbaiki beberapa alur pembuktian yang salah. Namun setelah saya jawab dan mulai memeriksa antara jawaban saya dengan nomor 2 itu tidak ada yang salah ya teman-teman. Tetapi di sini saya akan menjelaskan sedikit alur pembuktiannya. Nah, kita mulai saja. Di sini kan diketahuinya A tidak boleh sama dengan B. Maka ada dua kemungkinan yang terjadi, antara A itu kurang dari B atau A itu lebih besar dari B. Kita jelaskan terlebih dahulu bahwa A itu kurang dari B. Nah, jika dipilih epsilon sama dengan tanda mutlak A minus B per 2 lebih besar dari 0, maka V epsilon A gabungan V epsilon B ini sama dengan tak 0. Karena jika seandainya pada X memenuhi tanda mutlak X minus A kurang dari epsilon sama dengan tanda mutlak A minus B per 2, dan tanda mutlak X min B kurang dari epsilon sama dengan tanda mutlak A minus B per 2, nanti akan berlaku terjadi suatu rentang antara A dan B, di mana A minus tanda mutlak A minus B per 2 itu lebih kecil dari X, sedangkan A plus B tanda mutlak A minus B per 2 akan lebih besar dari X, begitupun dengan B. Nah, akibat dari keduanya ini nanti akan membentuk suatu rentang lagi, di mana A minus tanda mutlak A minus B per 2 ini kurang dari X, sedangkan B plus tanda mutlak A minus B per 2 ini lebih besar dari X. Akibat dari yang ini lagi akan berdampak pada yang ini, akan membentuk seperti ini ya, dimana 2B kurang tanda mutlak A minus B per 2 kurang dari 2A plus tanda mutlak A minus B per 2. Ini diperoleh dari ini ya, rentang yang ini. Hal ini juga setara dengan 2B minus tanda mutlak A minus B kurang dari 2A plus tanda mutlak A minus B. Nah, akibat dari yang ini akan menimbulkan 2B kurang dari B minus A sama dengan A plus B kurang dari A plus B sama dengan 2A plus B minus A. Dari kesimpulan yang ini, dia itu nggak mungkin akan terjadi. Jadi kita tinggalkan, kita lanjut ke asumsi yang kedua, di mana A itu lebih besar dari B. Sama juga dengan asumsi yang pertama, kita juga memilih epsilon sama dengan tanda mutlak A minus B per 2 lebih besar dari 0. Maka V epsilon A gabungan V epsilon B itu sama dengan tak 0. Karena andaikan ada X memenuhi tanda mutlak X minus A kurang dari epsilon sama dengan tanda mutlak A minus B per 2, dan X minus B ini kurang dari epsilon sama dengan tanda mutlak A minus B per 2, maka nanti akan berlaku juga rentang dari A dan B ini. Dari dua rentang ini nanti akan mengakibatkan A itu kurang dari tanda mutlak A minus B per 2 lebih kecil dari X, sedangkan B itu plus tanda mutlak A minus B per 2 lebih besar dari X. Akibat dari rentang yang sebelumnya akan membentuk 2A minus tanda mutlak A minus B per 2
kurang dari 2B plus tanda mutlak A minus B per 2, atau ekuivalen dengan 2A minus tanda mutlak A minus B kurang dari 2B plus tanda mutlak A minus B. Nah, akibatnya dari ini 2A minus A minus B sama dengan A plus B kurang dari A plus B sama dengan 2B plus A minus B. Nah, hal ini nggak mungkin terjadi karena kedua asumsi sebelumnya ini tidak mungkin terjadi kedua-duanya. Maka dapat disimpulkan jika A tidak boleh sama dengan B ini dan dipilih epsilon sama dengan tanda mutlak A minus B per 2, sedemikian sehingga nantinya V epsilon A gabungan V epsilon B ini akan tak nol. Baiklah, kita berlanjut ke nomor 3. Saya bacakan soalnya dulu. Misalkan S3 ini memiliki himpunan 1/n di mana n itu elemen n. Nah, buktikan bahwa sub S3 ini sama dengan 1. Sub S3 itu berarti dia batas atas ya, S3-nya. Nah, akan dibuktikan sub S3 sama dengan 1. Kita menggunakan teorema 218 bagian B, di mana nantinya bahwa S1 itu lebih dari 0 untuk setiap n elemen n, di mana berlaku bahwa n itu lebih besar dari 0 berdasarkan teorema 218 bagian C-nya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 1 lebih besar dari 0 di mana 1 ini elemen n, maka akan berlaku bahwa n itu lebih besar dari 0, maka 1 itu lebih besar dari 0, sedangkan n-nya ini lebih besar sama dengan 1. Sehingga nantinya jika menggunakan 1/n, nantinya menghasilkan rentang bahwa 1/n itu lebih besar dari 0 dan 1 itu lebih besar sama dengan 1/n untuk setiap n elemen n. Kita lanjut, di mana 1/n ini lebih kecil sama dengan 1 untuk setiap 1/n elemen S3. Ini ya, dari soalnya begitu. Berarti 1 itu adalah batas atas dari S3. Sekarang kita asumsikan untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, kemungkinan besar bahwa 1 itu kurang dari epsilon, atau epsilon itu lebih besar dari 0, atau 1 itu lebih besar dari epsilon. Misalkan epsilonnya ini lebih besar dari 0. Nah, berarti 1 minus epsilon itu kurang dari 1 sama dengan 1/1, di mana 1/1 ini sama dengan S epsilon, yang dimana S epsilon ini termasuk elemen S3. Jadi, dapat dikatakan bahwa S epsilon sama dengan 1/1 elemen S3, sehingga 1 minus epsilon kurang dari S epsilon, maka menurut lemma 234 sub S3 ini juga sama dengan 1. Maka teorema yang di sini terbukti. Kita beralih ke nomor 5. Di sini soalnya jika A tidak boleh sama dengan 0, maka B elemen A, sehingga A kali B itu sama dengan 1, maka B sama dengan 1/A. Di sini kenapa A itu tidak boleh sama dengan 0? Karena di sini kan pecahan ya. Kalau penyebutnya itu nanti 0, maka jawabannya itu nanti tak terdefinisi, sehingga di sini ditaruh A itu tidak sama dengan 0.
itu bisa jadi nanti bilangan positif ataupun bilangan negatif ya. Yang penting dia itu tidak boleh sama dengan 0. Kita beralih untuk membuktikan jika maka ini, dimana B itu sama dengan 1 kali B. Nah, kenapa kayak gitu? Karena ini terjadi perkalian identitas. Perkalian identitas itu dimana jika dia dikalikan dengan 1, maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Berikutnya, untuk B sama dengan 1 per A dikali B. Di sini kan ada 1. Akibat dari 1 ini nanti akan dipilih 1 per A dikali A. Ini termasuk ke dalam perkalian timbal balik. Misalkan contoh dengan angkanya itu 1 per 2 dikali 2 atau 1 per 3 dikali 3. Tuh. Terus berikutnya, dimana B sama dengan 1 per A dikali A kali B. Di sini terbentuk sifat asosiatif mengelompokkan A dengan B-nya, dimana nanti dari jawaban yang ini akan mendapatkan hasil B itu sama dengan 1 per A dikali 1. Dari mana 1? Dari diketahui yang di sini, A kali B sama dengan 1. Nah, setelah itu akan terjadi proses perkalian identitas, dimana 1 per A ini dikali 1, nanti jawabannya B sama dengan 1 per A, maka teorema itu terbukti benar. Berikutnya untuk nomor 6, jika A kurang B dan B kurang jika A kurang 0 dan B kurang 0, maka nomor A-nya A kurang dari B jika dan hanya jika A kuadrat kurang dari B kuadrat jika dan hanya jika akar A kurang dari akar B. Begitupun dengan si B. Tapi di sini tandanya itu untuk yang B kurang dari sama dengan. Kita buktikan yang bagian A dulu. Misalkan A itu lebih besar dari 0 dan B itu lebih besar dari 0. Berdasarkan teorema 215 bagian 1 yang mengatakan bahwa if AB belong to B, maka si AB itu juga A tambah B itu juga belong to P gitu ya. Nah, maksudnya gimana? AB itu kan elemen dari P. Nah, ketika A ditambah B itu termasuk ke dalam elemen P juga gitu. Nah, sehingga B kuadrat minus A kuadrat sama dengan B minus A dikali B plus A, yang mana dijelaskan pada teorema 217 bagian C menyatakan bahwa B itu kurang dari A lebih besar dari 0, maka B kuadrat minus A kuadrat itu juga lebih besar dari 0. Nah, hal ini dipertegaskan pada teorema 2110 bahwa B kuadrat minus A kuadrat itu lebih besar dari 0, maka B minus A lebih besar dari 0 jika A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0, nanti akan mengakibatkan bahwa akar A lebih besar dari 0 dan akar B lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga bahwa A itu nanti sama dengan akar A kuadrat dan B itu sama dengan akar B kuadrat. Nah, terbukti bahwa nantinya A kurang B jika dan hanya jika A kuadrat kurang B kuadrat jika dan hanya jika akar A dikurang dari akar B. Begitupun dengan si A kurang dari sama dengan B jika dan hanya jika A kuadrat kurang dari sama dengan B kuadrat jika dan hanya jika akar A
lebih kecil sama dengan akar B. Ini sama ya, tapi yang membedakan di sini cuma tanda dari keduanya. Oke, kita berlanjut ke nomor 7, nomor terakhir. Di sini buktikan bahwa barisan bilangan real yang konvergen pada suatu titik adalah terbatas. Kita ketahui bersama bahwa bilangan yang konvergen itu sudah pasti terbatas ya. Ini berdasarkan properti yang saya gunakan, yaitu definisi keterbatasan. Suatu barisan bilangan real x sama dengan xn dikatakan terbatas jika terdapat m lebih besar dari 0 di mana m ini elemen r. Sehingga tanda mutlak xn kurang dari sama dengan m untuk setiap n elemen n. Nah, di sini ada kan tanda mutlak ini. Berarti baik itu plus atau minus, nanti jawabannya tetap plus. Dan dia itu tetap kurang dari sama dengan n. Sebagai contoh, kita ambil 1/2 pangkat n terbatas karena terdapat n sama dengan 1. Sehingga 1/2 pangkat n itu kurang dari 1 untuk setiap n elemen n. Nah, seperti yang saya katakan, dapat dikatakan bahwa barisan konvergen itu barisan yang pasti terbatas. Kita beralih ke teoremanya berdasarkan soal itu. Jika x barisan bilangan real yang konvergen, maka x itu terbatas. Nah, x ini adalah titik yang dimaksud pada soal itu. Soal yang saya bacakan tadi ya. Langsung saja kita akan membuktikannya. Misalkan x sama dengan xn konvergen dengan limit xn sama dengan x, maka untuk epsilon sama dengan 1 terdapat k elemen n. Sehingga untuk n itu lebih besar sama dengan k, berlaku tanda mutlak xn kurang x kurang dari 1. Atau untuk setiap n lebih besar sama dengan k, berlaku tanda mutlak xn kurang dari tanda mutlak x plus 1. Dengan demikian dapat dipilih bahwa nantinya n itu tanda mutlak 1 hingga x plus 1. Nah, maka untuk setiap n elemen n, maka akan nanti berlaku tanda mutlak xn kurang dari n. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. See you soon and happy watching guys.